Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bitcoin dan aku akan kembali menambah posisiku di Pintu ya, men. Seperti yang teman-teman ketahui, ini adalah aplikasi Pintu dan belakangan ini aku investasi lumayan banyak di sini. Nah, kalau misalnya kamu lihat saat ini aku udah memiliki nilai portofolio sebanyak 207.78.321 rupiah, di mana portofolio ini akan berubah terus setiap saat. Nah, pada hari ini nanti aku akan kembali menambah posisiku lagi ya, men, karena kebetulan lagi ada cash dan aku akan membeli Bitcoin. Seperti yang teman-teman ketahui, yaitu narasi Bitcoin yang belakangan ini sangat dihebohkan, Bitcoin akan segera mengalami halving, maka dari itu aku juga ingin mengikuti dan menambah posisiku di Bitcoin ya. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat, saat ini Bitcoin itu udah di harga 670 jutaan dan kebanyakan Bitcoinku sebenarnya aku taruh di earn ya, teman. Ini adalah pintu earn, di mana fiturnya adalah fitur flexi earn, di mana aku bisa menaruh Bitcoinku dan Bitcoinku bisa menghasilkan passive income. Nah, kamu bisa lihat di sini balance limitnya adalah 0,25, di mana sejauh ini aku udah taruh sekitar 0,20119985 Bitcoin. Nah, dengan aku taruh 0,2 sekian Bitcoin atau seperlima lebih dikit Bitcoin, itu aku mendapatkan passive income-nya sekitar 0,0000112, men. Dimana kalau misalnya kita rupiahin, itu angkanya adalah 0,0000112, itu berarti sekitar 750 rupiah. Jadi per jamnya aku mendapatkan sekitar 750 rupiah. Tapi di sini aku bakal nambah posisiku lagi, berarti nanti paling per jamnya aku bisa dapat sekitar 900 sampai 1000 rupiah, men. Yaudah, sekarang kita bakal top up lagi Bitcoinnya dan aku akan kembali masukin ke Flexi Earn. Caranya gimana? Kali ini aku akan top up lumayan banyak, yaitu aku akan top up sebanyak 100 juta ya, men. Kita bakal coba bisa atau enggak melalui Bank BCA. Caranya kita tinggal klik ke bagian deposit di sini. Nah, kemudian aku bakal langsung memilih menggunakan Bank BCA ya. Di sini BCA-nya yang akan aku gunakan adalah BCA Virtual Account. Nah, setahu aku kalau misalnya BCA itu virtual account maksimal yang kita bisa lakukan itu per harinya 100 juta ya. Jadi kita bakal coba apakah ini bisa atau enggak. Kita bakal masukin 100 juta di sini. Oh, di sini ternyata kita bukan kirimnya ke virtual account tapi disuruh kirim ke PT Pintu mana saja atau nomor rekeningnya, teman. Jadi bagi teman-teman yang belum ada rekeningnya, kamu bisa ke transfer kemudian antar rekening. Kemudian kamu add nomor rekeningnya di sini. Tapi kalau misalnya udah ada, kamu bisa langsung klik antar rekening di sini. Kemudian di sini kamu masukin pintu kemana saja PT ya, men. Kemudian di sini jumlah uangnya, kita harus ikutin jumlah uangnya, yaitu sebanyak 100 juta lebih 937 rupiah. Kayaknya sih ini nggak bisa ya, men, karena setahu aku limitnya itu per hari adalah sekitar 100 juta pas. Jadi kalau misalnya kita kirimnya lebih dari 100 juta, lebih dikit pun harusnya nggak bisa. Jadi kalau misalnya nanti nggak bisa, mungkin aku bakal transfernya 99 juta sekian ya. Kita bakal coba dulu di sini, kita tinggal pencet send, kita pastikan ini udah bener dulu, kita pencet OK, kemudian masukkan password seperti biasa. Nah, ini di sini tulisnya nggak bisa ya, transaksi gagal melebihi limit transaksi per hari. Jadi di sini aku bakal kirimnya 100 juta kurang 1000 rupiah aja, teman, supaya kalau misalnya dimasukin kode unik, nanti angkanya tetap bakal di bawah 100 juta. Ya udah, kita tinggal pencet cancel transaction di sini, pencet cancel, kemudian kita klik lagi BCA dan kali ini aku bakal masukinnya 99.999.000 rupiah. Jadi di sini 100 juta kurang 1000 rupiah ya, men. Coba kita bakal pencet deposit now di sini. Berikutnya kita bakal masukin angkanya lagi. Kita bakal transfer ke rekening yang sama 9589. Nah, kali ini angkanya kita udah di bawah 100 juta ya, men, yaitu 99.999.895. Kita tinggal pencet send di sini, kemudian kita masukkan password seperti biasa. Pastikan semuanya udah bener dulu ya. Nah, kemudian M-transfer berhasil. Kemudian kita tinggal pencet OK di sini. Kalau kita back ke aplikasi pintunya, kemudian kita reload, harusnya rupiah balance kita udah bertambah ya, men. Nah, kamu bisa lihat saat ini rupiah balanceku udah menjadi 99 juta sekian. Tadi udah ditulis top up rupiah berhasil. Kemudian di sini aku tinggal beli Bitcoin dan kali ini aku akan beli seperti biasa. Kita tinggal pencet buy aja di sini. Nah, mungkin di sini aku bakal menggunakan 75% dari uang ini untuk membeli Bitcoin ya, men. Sisanya aku bakal taruh di Ethereum aja. Ya udah, kita tinggal pencet continue di sini. Kalau udah, kita tinggal pencet buy now. Nah, kemudian di sini BTC successfully bought. Aku udah berhasil membeli 0,11 sekian BTC. Kalau udah, kita tinggal pencet OK di sini. Nah, kalau misalnya udah, kita tinggal pencet home. Kemudian aku bakal masukin ke pintu earnku. Karena di sini limitku adalah 0,25, sedangkan saat ini udah 0,2. Terus tadi aku belinya 0,1 sekian. Berarti kalau aku masukin, harusnya Bitcoinku udah melebihi limit ya, kan? Udah 0,31 sekian. Nah, tapi kalau misalnya melebihi limit, sebenarnya kamu tetap bisa mendapatkan
mendapatkan bunga, cuman return yang kamu dapatkan, return per jamnya ini hanya akan didapatkannya mentok sampai di 0,25 Bitcoin. Kecuali kalau misalnya nanti aku naikin lagi sampai level 5. Tapi menurut aku level 5 itu lumayan banyak perlu masukin pintu tokennya. Jadi kalau menurut aku itu nanti aja kalau misalnya portofolioku udah semakin besar. Ya udah kita tinggal masukin top up Bitcoin di sini, top up earn balance, kita pencet 100%, kemudian kita pencet continue. Kemudian kita tinggal pencet continue di sini. Nah, earn top up successful. Kemudian kita tinggal pencet OK di sini. Kamu bisa lihat sekarang limitnya udah reach ya, yaitu BTC 0,31 sekian, sesuai dari perhitunganku. Jadi nanti bunga yang aku dapatkan setiap jamnya akan semakin besar lagi. Mungkin harusnya sih 0,000014 sekian mungkin ya. Tapi nanti untuk update lebih lanjutnya, aku bakal info lagi ke teman-teman. Jadi pastikan bagi teman-teman yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu di channel ini supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru ya, men. Nah, berikutnya sisa koinnya ini akan aku gunakan untuk membeli Ethereum aja ya. Kalau misal kamu lihat saat ini Ethereum, sebenarnya aku juga udah nyimpen Ethereum sedikit. Kalau kita pencet ke bagian earn di sini, kamu bisa lihat ya. Kalau kita buka di Ethereum, nih kamu bisa lihat aku juga ada nyimpen sekitar 1 juta sekian. Dan di sini aku mendapatkan passive income setiap jamnya 0,00000013 Ethereum. Jadi di sini aku bakal kembali top up lagi. Tapi sebelum aku top up di Ethereum, aku juga tentunya harus membeli Ethereum dulu karena aku belum punya Ethereum ya, men. Ya udah kita tinggal pencet ETH di sini, kemudian kita buy. Berikutnya aku langsung bakal beli di 25 juta aja 100% dan belinya di harga instan aja ya, men. Kalau udah kita tinggal pencet buy now di sini, ETH successfully bought. Kemudian aku bakal pencet OK, kemudian kita bakal langsung top up ke earn-nya, teman. Kita klik ke bagian earn di sini, kemudian kita ke bagian Ethereum dan aku bakal top up earn balance di sini. Kita tinggal masukin 100%. Aku punya sekitar 0,68 sekian ETH. Ya udah, kita tinggal pencet continue. Kalau udah, kita tinggal pencet OK. Nah, jadi seperti itu ya, teman. Sekarang aku udah punya Ethereum 0,71 sekian senilai 26 juta sekian. Nanti kalau misalnya Ethereum mengalami kenaikan, otomatis portofolioku di sini juga akan mengalami kenaikan. Jadi nggak hanya menerima passive income, tapi aku juga akan menerima capital gain kalau harga ETH naik. Begitu juga dengan investasiku di Bitcoin ya, teman. Kenapa aku menggunakan fitur pintu earn ini? Karena supaya aku bisa mendapatkan passive income harian. Ini kamu bisa lihat kalau kita lihat ke bagian total interest earn, aku udah dapat sekitar 0,00025614 Bitcoin. Dimana kalau dirupiahin itu udah di angka 172.000 sekian. Tapi itu per harga Bitcoin di hari ini. Kalau misalnya nanti di kedepannya Bitcoin udah mengalami kenaikan harga, apalagi kenaikan harga yang signifikan, ya total bunga yang aku dapatkan mungkin setara jauh lebih besar dari angka 170.000 ini ya, teman. Karena aku cukup percaya nanti dalam beberapa saat ke depan Bitcoin bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Makanya aku taruh lumayan banyak di sini. Nah, buat teman-teman semua, kalau misal kamu pengen investasi, kamu nggak harus untuk sampai ke level 4. Karena di level 4 ini kamu perlu lumayan banyak membeli PTU. PTU-nya itu kamu butuh sekitar 10.000, di mana satu PTU itu 7.000-an. Jadi kamu butuh sekitar 70 jutaan. Menurut aku pribadi, kalau misal kamu nggak nyampe di level 4, menurutku saranku adalah kamu upgrade-nya nyampe ke level 2 aja. Karena level 2 itu paling worth it ya, teman. Menurut aku level 2 itu adalah sweet spot-nya, di mana kamu bisa dengan nyimpen 1000 PTU aja, atau sekitar 7 jutaan, itu kamu udah bisa menyimpan Bitcoin sampai 40 juta. ETH sampai 365 juta. Nah, kalau di level 4, Bitcoin-nya hanya 168 juta. Naiknya nggak signifikan. Kalau misalnya ke level 5, lebih parah lagi ya, men. Dimana kalau misalnya kita naik ke level 5, pintu tokennya kita butuh beli sekitar 25.000 lagi, atau nambah sekitar 150 jutaan. Tapi Bitcoin-nya hanya nambah 2 kali lipat ya, men. Dan kalau misalnya levelnya lebih tinggi lagi, katakan level 6 di sini. Malah di sini udah mulai sama banyaknya Bitcoin dengan PTU-nya, men. Kalau misalnya kita ke level 8, bahkan jumlah PTU-nya lebih banyak. Ini kamu bisa lihat kalau di level 8 butuh PTU 350.000, berarti itu kalau dirupiahin sekitar 2 miliar. Sedangkan Bitcoin yang bisa disimpan hanya 800 jutaan. Jadi kalau menurut aku sebenarnya ini kurang worth it. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya dana yang super duper banyak, misalnya portofolio size kamu udah sampai ratusan miliar, ya mungkin kamu beli ini juga bener-bener nggak ada rasanya. Lagi pula juga kamu bisa mendapatkan return yang lebih tinggi, jadi masih nggak masalah kalau misalnya kamu pengen menggunakan fitur yang satu ini. Cuma kalau saranku pribadi, sweet spotnya itu antara di level 2 sama level 4. Aku pribadi karena portofolio sizeku di angka sekitar miliaran, maka dari itu aku beli yang di level 4, beli PTU sebanyak 70 juta, itu nggak apa-apa ya. Aku
masih bisa meresikokan untuk hilang 70 juta. Nah, teman-teman kalau misalnya portofolionya lebih kecil, ya kamu manajemen resikonya kamu sesuaikan aja dengan risk profile kamu ya, teman. Nggak perlu ikutin sampai ke level 4. Jadi semuanya kembali ke kamu lagi sebagai seorang investor ya, teman. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Setiap orang memiliki strateginya sendiri. Lagian kan mungkin tingkat kepercayaan kamu terhadap Bitcoin bisa aja berbeda ya, teman. Aku pribadi, aku nggak akan taruh semua portofolioku di Bitcoin. Karena kalau misalnya aku taruh semua portofolioku di Bitcoin, itu nggak akan sesuai dengan risk profileku. Bisa aja nanti aku tidurnya malah nggak tenang ya, teman. Tapi bagi teman-teman semua yang mungkin masih muda, pengen ambil resiko lebih, dan misalnya kamu yakin banget sama Bitcoin, ya kalau kamu misalnya mau all in, itu juga bebas. Sepenuhnya ada di tangan kamu. Tapi pastikan kamu menggunakan hanya uang dingin dan do your own research sebelum kamu mulai investasi. Nah, jadi gitu ya, teman. Kira-kira updateku pada aplikasi Pintu ini dan posisiku di Bitcoin. Bagi teman-teman semua yang baru menggunakan aplikasi Pintu, kamu boleh menggunakan kode referral supaya kamu dapat bonus. Kemudian bagi kamu yang belum subscribe, pastikan kamu subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya dari aku. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!